Di sebuah jurang tak berdasar yang dikelilingi oleh kabut misterius, seorang pria berdiri di tepi jurang. Wajahnya menunjukkan campuran antara keteguhan dan kebingungan. Ia berkata, berdiri di sini mengingatkanku akan kenangan lama saat dulu aku bermimpi menjadi Martial God, mimpi yang ingin kugapai apapun yang terjadi, meski setinggi langit. Setiap kali kusebutkan mimpi ini, orang-orang memperlakukanku seperti aku ini orang gila. Tapi demi menggapainya, aku berlatih dari pagi hingga malam. Terlepas dari aku yang tak bisa menjadi seorang Martial God, aku masih berpikir sudah cukup berlatih. Tapi sekarang aku merasa masih belum cukup. Tiba-tiba, suara seseorang dari belakangnya terdengar memanggilnya iblis gila. Pria itu menoleh perlahan. Orang di belakangnya adalah perwira Sining Liket dari Sekte Demoni. Dengan nada sinis, Sining Liket berkata, berhenti melakukan hal tak berguna dan kembalikan Heavenly Jet yang kau curi. Medemon, pria yang berdiri di tepi jurang, menjawab dengan tenang. Perwira Sining Liket, tak bisakah kau peko aku sedang bercerita? Sining Liket mengangkat alis, apa gunanya mengulur waktu dengan cerita tak bergun? Riwayat hidupmu sudah diputuskan. Kerja bagus bisa lari hingga sekarang, tapi kau takkan bisa kabur lagi. Medemon hanya tersenyum tipis. Dia mengangkat Heavenly Jet ke atas jurang dan berkata, kau bilang ini adalah Heavenly Jet. Haruskah kujatuhkan dari sini? Sining Liket langsung berubah raut wajahnya, silakan dilanjutkan. Medemon tertawa kecil lalu melanjutkan, aku berbakat secara alami dalam permainan strategi taktik, menyebabkan pertikaian berbohong. Apalagi aku ini kebal terhadap godaan-godaan. Aku bisa tahan dari mabuk dan aku juga ahli dalam teknik pergerakan. Sining Liket menjawab, itu dari sudut pandangmu. Medemon menatap Sining Liket dalam diam. Sining Liket melanjutkan, iblis gila, alasan dibalik godaan yang tak pernah berhasil terhadap dirimu ialah karena gadis cantik biasa bukanlah ketertarikanmu. Jadi tentu saja tak berhasil, karena selama ini hanya wanita biasa yang dikirim untuk mengejarmu. Inilah fakta yang diketahui oleh semua orang di Martial Realm. Medemon menatap Sining Liket yang juga menatapnya dalam diam. Dia mengangkat Heavenly Jet lagi. Mungkin harus kulempar ini. Sining Liket panik, aku mohon lanjutkan saja bicaramu. Medemon melanjutkan, orang yang menjadi gila dalam berbagai cara demi menjadi sang Martial God, itulah aku. Sining Liket dan bawahannya terdiam. Medemon melanjutkan, akulah sang Medemon. Setelah mengatakan hal itu, Medemon terdiam. Sining Liket dan para bawahannya juga terdiam. Sining Liket bertanya, oh, sudah selesai? Medemon menjawab, masih belum. Dia melanjutkan, setelah mengalami insiden yang belum lama ini, segalanya terlihat percuma. Semua hal yang kulakukan sembari mengembara di Martial Realm demi dunia. Sining Liket memotongnya, demi dunia, kau bilang. Bukankah kau buronan aliansi seni bela diri karena kejahatanmu? Kau bahkan di peringkat yang lebih tinggi sebagai musuh publik ketimbang aku, seseorang dari Sekte Demoni. Bukankah julukan Medemon juga diberikan padamu oleh kekuatan keadilan? Medemon hanya mengangkat Heavenly Jet dengan diam, akan kujatuhkan, katanya dengan tenang. Sining Liket mengernyit, maaf kalau barusan kau anggap tidak sopan. Medemon berdeham, perwira Sining Liket, melihatmu yang jinak seperti ini, benda di tanganku ini pastilah benda yang penting. Harusnya dengan mempertimbangkan dirimu yang menahan amarahmu meski lebih dari ratusan pejuang elit Sekte Demonik tewas dalam tanganku saat kalian sedang mengejarku. Sining Liket terlihat marah. Medemon punya mulut bukan alasan untuk memuntahkan omong kosong. Semua orang terdiam, termasuk Medemon yang melihat ke arah Sining Liket yang mulai memancarkan aura hitam. Medemon berkata, niat membunuhmu ini. Tentu saja kau ingin membunuhku, karena aku menghormati keputusanmu. Akan kupersembahkan kau dengan sebuah pertarungan terakhir. Tapi sebelum itu, Medemon mengangkat tangannya ke atas jurang sekali lagi. Harus kulempar batu ini ke bawah tebing karena ini cuma akan menghalangi pertarungan kita. Sining Liket semakin marah, aku ingin meminta maaf karena jadi emosional begini. Mari kita bicarakan masalah ini baik-baik. Medemon bertanya, kau mau bicara baik-baik? Medemon berteriak, menurutku itu bukanlah sesuatu yang perlu kau omongkan sejak mengejarku tanpa henti selama beberapa hari sembari melakukan The Heaven and Earthnet. Bahkan berkatmu aku tak bisa tidur maupun makan. Tak hanya itu, aku bahkan tak bisa perak. Apakah kalian paham betapa buruknya itu? Sining Liket menjawab, jadi begini. Itulah kenapa kami melakukannya. Kau pasti tahu The Heaven and Earthnet itu seperti apa. Medemon menarik tangannya yang memegang Heavenly Jet dan menggenggamnya. Sining Liket bertanya, mau apa kau sekarang? Medemon mengulurkan tangannya yang memegang Heavenly Jet, menurutmu op? Aku sedang berusaha memberi kalian para bajingan pelajaran. Lalu Medemon memakan Heavenly Jet begitu saja, membuat semua orang terdiam. Hanya terdengar suara angin yang berhembus. Bahkan Sining Liket dan para bawahannya terdiam.
Wajah Sining Liket terlihat sangat marah dan berkerut, tapi Medemon dengan santai berkata, "Hah, tak kusangka rasanya seperti ini. Seperti buah persik." Sining Liket berteriak memaki, "Dasar brengsek. Kau memakannya." Medemon hanya terdiam dengan wajah datarnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Berdasarkan reaksimu, sepertinya ini keputusan yang tepat." Sining Liket semakin marah. Dia berteriak, "Bunuh dia." Bukan, tangkap dia hidup-hidup. Kita persembahkan dia dengan tuan dengan menggilingnya hidup-hidup." Semua bawahannya langsung maju berlari ke arah Medemon. Tapi Medemon masih tetap berdiri tenang di ujung jurang. Dia memasang kuda-kuda, terlihat elegan menunggu kedatangan musuh dengan santai. Saat musuhnya sampai, mereka langsung menebasnya tapi dia masih bisa menghindar dengan santai. Dia memukul ulu hati orang yang menyerangnya, membuat orang itu memuntahkan darah dan terpental sangat jauh. Melihat kesempatan, salah satu rekan musuhnya langsung menebas Medemon, tapi Medemon masih bisa menghindari tebasan pria itu dan dalam sekejap berada di belakang pria itu. Dia menyikut punggungnya membuat pria itu memuntahkan banyak darah. Sedangkan rekan-rekan pria itu sudah mengunuskan pedang mereka mencoba menusuk Medemon. Tapi itu tidak berhasil, Medemon laki-laki dapat menghindar, membuat salah satu dari musuhnya terkejut dan gemetar karena di depannya Medemon sudah menyiapkan serangan dengan tangannya. Lalu Medemon memukul pria di depannya dengan tapak tangannya dan mengubah tangannya menjadi tusukan dengan jari-jarinya, membuat pria itu sekaligus semua rekannya terpental menjauh dari Medemon dan memuntahkan banyak darah lalu terjatuh. Melihat hal itu, rekan-rekannya yang tersisa hanya diam berkeringat melihat ke arah Medemon. Medemon berkata, "Oi perwira Sining Liket, mau sampai kapan kau membiarkan antek-antekmu mati? Kau sudah melemahkanku dengan mengejarku selama berhari-hari dan kehilangan banyak anak buahmu. Tidakkah menurutmu sudah saatnya kau menghadapiku?" Merespon itu terlihat marah, Sining Liket berkata, "Baiklah, dengan senang hati aku akan menjadi lawanmu." Lalu dia memerintahkan semua bawahannya untuk mundur. Melihat hal itu, Medemon hanya diam dengan wajah datarnya. Lalu dia berkata, "Kau bahkan tak menunjukkan batang hidungmu saat kondisiku sedang prim. Meski begitu, kau bertingkah sombong." Mendengar itu, Sining Liket maju ke arah Medemon sambil berteriak, "Tutup mulutmu." Aura kebiruan mulai timbul dari tangannya. Merespon itu, Medemon juga mengeluarkan aura merah di kedua tangannya dan mengentakkan kakinya, membuat retakan di tanah. Lalu dia berteriak, "Majulah." Sining Liket melesat cepat ke arah Medemon, terlihat aura biru di tangannya semakin besar. Sining Liket bergerak sambil berkata, "Dasar bajingan." Tapi tiba-tiba Medemon memuntahkan sedikit darah dan bergumam, "Luka yang kuterima saat dikejar-kejar mencegahku mengeluarkan seluruh kekuatanku. Tapi meski begitu, tak peduli apa yang terjadi, akan kuseret bajingan ini bersamaku." Lalu dia berteriak, "Golden Career Teknik." Mereka berdua saling melemparkan serangan telapak tangan dengan aura masing-masing, dan hal itu membuat ledakan yang sangat besar sampai berpengaruh kepada bawahan Sining Liket. Bahkan jurang di bawah mereka terlihat terpengaruh dan longsor. Medemon terpental keluar dari debu, dia memuntahkan darah lalu berkata, "Aku rasa menghadapinya dengan keadaanku sekarang adalah tindakan yang gegabah." Tidak hanya dia, Sining Liket juga memuntahkan darah dan berkata, "Medemon, rupanya kau mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak ini terlepas dari kondisimu. Ternyata dirimu lebih kuat dari podo yang dunia ketahui." Tangan Sining Liket sampai membiru, terlihat sangat kesakitan. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan oleh Medemon yang terlempar ke arah jurang. Melihat itu dia berteriak, "Tidak." Sedangkan Medemon tetap dengan tanpa ekspresi di wajahnya berkata, "Hah, ini boleh juga." Lalu dia berteriak, "Aku doakan si Tuan akan menghajar kalian semua dan makanlah ini." Dia mengacungkan jari tengahnya, tapi karena masuk ke Indonesia, gambar tangannya diubah dan banyak koto-koto kasar maksimal yang terpaksa diubah di manual ini. Melihat Medemon yang terjatuh, Sining Liket hanya terdiam. Lalu dia menoleh ke arah bawahannya dan berteriak, "Pergi ke bawah tebing sekarang Cuk. Setidaknya kita harus menemukan mayatnya." Sedangkan Medemon yang sudah menutup matanya berkata, "Tetap saja rasanya menyenangkan menemui ojelku setelah bertarung sepenuh hati selama berhari-hari hingga saat ini. Aku berhasil membunuh pejuang sekte demonik yang tak terhitung jumlahnya dan aku bahkan mencuri dan memakan harta suci mereka yang berharga. Jadi kurasa aku sudah melakukan hal yang memuaskan. Jika aliansi seniman bela diri mempelajari perbuatanku, mereka mungkin akan memberiku penghargaan pejuang paling terhormat tahun ini. Tapi persetan dengan imbalan." Dia menutup matanya lagi dan melanjutkan, "Tahu tidak, lebih dari semua itu, bagaimana bisa aku belum sempat berkencan dengan gadis cantik di dalam hidupku ini." Tiba-tiba dia berdiri di tengah-tengah dataran yang penuh bahaya. Sontak membuatnya bertanya-tanya odo di mana dirinya.
Menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu tipe-tipe pria tua berjanggut panjang berdiri di belakangnya berkata, bisa-bisanya kau menelan objek yang mengandung jiwa seperti itu. Kau pasti sudah tidak waras. Mendengar itu, Medemon terkejut dan menoleh. Lalu dia melihat kaki pria tua itu yang tidak menapak. Menyadari hal itu, Medemon berkata, kau pasti seorang seniman bela diri yang hebat. Merespon itu, pria tua itu hanya tersenyum tipis dan berkata, untuk saat ini itu bukan hal yang penting. Banyak sekali jiwa seniman bela diri yang terperangkap dalam Heavenly Jet yang kau telan. Karena kau menelan benda semacam itu, mereka yang belum bisa melewati alam pokok ini akan menempel pada jiwamu. Itu membuat Medemon terkejut. Pria tua itu melanjutkan, saat kau tidur kau akan terbangun oleh para jiwa. Dan saat kau makan, daya hidup dari makananmu akan terbagi pada mereka. Jiwa bahkan akan menempel pada orang-orang yang kau sentuh. Mendengar itu, Medemon bertanya, bagaimana bisa hal itu? Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pria tua itu berkata, dan ki milikmu akan mengamuk sampai-sampai kau tidak akan bisa menahannya. Mendengar itu, Medemon bertanya, ki milikku akan mengamuk? Yah, setidaknya itu terdengar menarik bagiku. Berarti ki punyaku akan meningkat. Dia mengepalkan tangannya, terlihat sangat bahagia. Pria tua di depannya bergumam, dia ini bodoh atau op. Dia senang dengan kinya yang akan meluap-luap. Lalu pria tua itu melanjutkan, harus kutanya padamu, kenapa kau menelan Heavenly Jade? Pria itu menanyakan hal itu dengan raut yang serius, membuat Medemon terkejut. Dia bergumam, dia memancarkan energi yang bisa membunuhku hanya dengan tatapan mata. Dia benar-benar seniman bela diri yang di luar nalarku. Jika aku tak bisa memberikan jawaban yang dia inginkan, aku akan mati saat ini juga. Tidak, aku bahkan akan musnah. Melihat Medemon yang hanya diam, pria tua itu berkata, sebaiknya kau jawab dengan jujur. Menjawab itu, Medemon berkata, aku tak memakan ini karena aku ingin, tapi ini demi mencegah tuan dari sekte demonik memakannya. Merespon itu, pria tua itu bertanya, kenapa? Medemon berkata, karena aku tidak suka dia. Dia tidak menganggap orang-orang sebagai manusia. Bahkan tak bisa kubayangkan apa jadinya bila dia berubah lebih kuat. Merespon itu, pria tua itu berkata, kau tak suka dia karena dia tidak memperlakukan orang-orang sebagai manusia, jadi kau memakannya karena tak tahan bila dia jadi lebih kuat. Pria tua itu memegang janggutnya, terlihat berpikir. Lalu dia berkata, aku rasa itu alasan dari keadilan pribadi. Sungguh alasan yang bagus. Mendengar itu, Medemon hanya menghela nafas dalam diam lalu pria tua itu mengulurkan tangannya dan melanjutkan, ini akan jadi satu-satunya garis hidup yang kau miliki. Lagi pula aku juga akan menerima hukuman jadi aku tidak bisa membantumu. Mendengar itu membuat Medemon pusing tidak mengerti. Dia bertanya, apa maksudmu? Pria tua itu menjawab, ini satu-satunya solusi terbaik yang bisa kuberikan padamu, yang juga hadiah terbaik yang bisa kuberikan. Pria itu membuat lambang segitiga di tangannya, menimbulkan Heavenly Jade di tengah-tengah telapak tangannya, membuat Medemon terkejut bertanya-tanya apa yang terjadi. Tipe-tipe cahaya mulai menerang menjadi sangat terang, menelan semua hal yang ada di tempat itu. Beberapa saat kemudian, di sebuah gubuk kecil di dekat pegunungan, seorang pria muda tipe-tipe terkejut entah karena apa. Dia bertanya, tempat ini. Dia memperhatikan semua area di sekitarnya dalam diam lalu dia berkata, ini penginapan yang biasa kutinggali saat aku masih muda. Nama pria itu adalah Lijaha, pria tanpa adab yang akan menjadi pria terkuat hanya dalam beberapa tahun saja. Menyadari hal itu, dia menghela nafas dan berkata, ini benar-benar kamarku. Kelihatannya bukan mimpi. Dia memegang janggutnya dan bertanya, apa yang terjadi? Usiaku sekitar 20-an waktu aku tinggal di sini. Lalu tiba-tiba dia dibuat terkejut dan bergumam, tunggu, aku bisa membuat latihan seni bela diriku lebih awal dari sebelumnya. Dia mengangkat kedua tangannya dan melanjutkan, karena sudah pernah kulakukan, aku juga bisa bertambah kuat lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggenggam tangannya dan tersenyum lalu berkata, aku bisa menjadi lebih kuat ketimbang waktu itu. Dia terlihat sangat bahagia, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit di bibirnya. Lalu sembari menyentuhnya, dia bertanya, luka tebasan. Apakah aku dipukuli? Kapan terjadinya? Lalu saat dia keluar kamarnya, rumah makan yang dia kelola sudah sangat berantakan. Meja dan kursi berjatuhan, bahkan guci-guci pecah berserakan. Melihat hal itu, Lijaha terkejut dan berkata, penginapan ini kacau bala. Kalau ini terjadi, maka jadi masa itu. Dia mengingat masa itu.